Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, alhamdulillah berbahagia sekali kita pada pagi hari ini, pada hari yang ke-8 bulan Ramadan. Kita sudah memasuki, sudah berlalu sudah 1 pekan. Saatnya kita harus introspeksi apa yang sudah kita amalkan, apa yang sudah kita rebutkan di bulan Mubarak ini, bulan yang penuh berkah, yang mestinya ketika kita diingatkan oleh Allah Ta'ala di dalam surat Yunus ayat 58, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah Muhammad, bifadlillah, qul bifadlillah, karena fadilah, karunia Allah dan rahmatnya lah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika, maka dengan karunia itu, falyafrahu, maka berbahagialah kalian semuanya. Girango, senengo karunia Allah Ta'ala dan rahmatnya sudah dibentangkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa? Karena karunia tersebut huwa khairum mimma yajma'un, lebih baik nilainya daripada apa yang mereka, orang-orang yang mengumpulkan di dunia ini, lebih baik daripada triliunan, ratusan triliun yang mereka amat. Ini adalah jauh lebih baik. Kenapa? Karena di dalam sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada ja'akum Ramadan, telah datang kepada kalian semuanya Ramadan, syahrul mubarak, bulan yang diberkahi. Kenapa? Di dalamnya ini telah Allah telah mewajibkan, iftaradallahu siyamahu, Allah telah mewajibkan puasanya. Dibukalah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Setan-setan dijanjang. Tidak hanya itu saja. Fihi, di dalam bulan Ramadan ada lailatul, ada satu malam saja, yang nilainya khairun min alfi syahr. Nah, karunia Allah Ta'ala sudah dibentangkan begitu luasnya, lebih-lebih ono yang namanya bonus. Di dalamnya itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sudah mendapatkan kabar seperti itu, kurang kira gimana kita semuanya ya? Makanya ya kita harus berbahagia. Nah, saiki wis oleh 1 pekan sudah berlalu, ayo dihitung-hitung karunia yang Allah Ta'ala bentangkan itu, apa yang sudah kita ambil, apa yang sudah kita dapat, apa yang sudah kita raih. Terus apalagi yang belum? Coba kita introspeksi, baca Al-Qurannya sampun sedaya pun sedintene berapa halaman, berapa juz sudah. Memberikan makan it'amul paling iftar ya, kepada orang yang berpuasa sudah, sedekahnya sudah, menjaga qiyam Ramadannya sudah. Nah, ini adalah bagian daripada hal penting yang harus kita hitung. Ngomong baru dapat 1 pekan, kita masuk pekan yang kedua sekarang, okay? Agar tidak sampai luput. Kenapa? Sebab disebutkan di dalam hadis tersebut, faman hurima khairaha faqad hurima, maka barang siapa yang terhalang untuk mendapatkan kebaikan yang telah Allah bentangkan berupa fadilah dan rahmatnya, dadane iki ana sing kari di antara kita semuanya. Ono ae sing gak karena halangan suatu sebab gak kok berposo, repot ya. Lho yo iki terhalang ini. Ya, malam harinya yo ono sing kalane poso, tapi malam hari gak kober, kesibukan bisnisnya gak kober yang Ramadan. Ini adalah orang yang terhalang. Fakta ulima, maka sungguh dia terhalang. Naudzubillah min dzalik. Nah, untuk itu kalau kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa meraih fadilah dan rahmat Allah Ta'ala, mari kita bersyukur, okay? Dengan meningkatkan ya kualitas ibadah kita semuanya. Sudah tersisa 3 pekan lagi
perjalanan kita dalam bulan Ramadan, jangan sampai ada yang luput. Okay? Nah, lebih lagi pada pagi hari ini kita akan mengaji tentang al-bir wal ithm dari hadis Arba'in An-Nawawi di nomor 27. Mari kita awali dengan bacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi 'anil Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi nafsika wa karita an yattali 'alaihi an-nas. Hadis ini diriwayatkan Muslim. Sedangkan hadis yang kedua wa Bisata bin Ma'bad radhiyallahu anhu qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala jita tas'alu 'anil birri wal ism qultu na'am qala istafti qalbak al birru ma tama'annat ilaihi an-nafs wa tama'anna ilaihi al-qalb wal ismu ma haka fi an-nafs wal ismu ma haka fi an-nafs wa taraddada fi as-sadr wa in aftaka an-nasu wa aftauka rawahu Ahmad wa Darimi bisnadin hasan. Hadirin jamaah kajian rutin, hadis ke-27 ini berkisahkan tentang kebaikan dan dosa. Hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru utawi kang aran bekti, bisa juga al-birru itu adalah silaturahim, menyambung kekerabatan, menyambung hubungan antara anak dan orang tua. Ada juga al-birru itu adalah kebaikan, segala kebaikan itu adalah al-birru. Itu merupakan husnul khuluq, akhlak yang baik. Wal ithmu, sedangkan dosa adalah ma haka fi nafsika, apa yang membuat hati kita sesek, gak enak. Mari ngelakoni kemudian kita merasa gak enak. Itu kalau orang yang merasa seperti itu ya, mari melakukan perbuatan dosa kemudian rasanya itu sesek, itu iman. Kalau simdol jenenge gak konangan ngelakoni dosa bertahun-tahun, nah nyaman ae, nyaman baru konangan terus gak tompo-tompo ya. Kenapa? Soalnya kalau sing warna nyaman-nyamanan. Nah, kalau orang nggak punya rasa misalnya, ya, karena sudah nggak punya iman lagi, melakukan perbuatan dosa karena susah ikhlas. Sedangkan yang di dalam hadis ini disebutkan wal ithmu ma haka fi nafsi, yang membuat dada kita, hati kita, ya, terasa, jiwa kita terasa nggak nyaman. Itu dosa itu. Wa karita lan sengit siro, engkau nggak suka ayat toria alaihin nas, jika perbuatan tersebut diketahui oleh orang lain, nggak suka. Karena begini, kalau yang namanya al-birru ada husnul khuluq, ya kita mampu, kita tahu kebaikan bukan menurut pandangan manusia saja, tapi kebaikan di sini adalah menurut Allah dan Rasul. Ada kalanya baik menurut orang, tapi orang yang tak memiliki agama katanya baik, padahal tidak. Tapi ini adalah standarnya bagaimana menurut Allah dan Rasul. Itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Maka senantiasa kita tebarkan kebaikan. Sedangkan wal ithmu, dosa itu adalah mahaka fi nafsi, yang membuat kita tidak tenang. Ya, tingkatannya kucing, kalau dikasih makanan kan tenang, ya. Kucing jelalatan, kalau usah jelalatan, ini tak kasih ikan aja, dia makannya itu tenang, anteng gitu. Tapi kalau dia itu nyolong, kemudian kita mengetahuinya, langsung dia itu cepat pergi. Itu kan kucing, padahal kewan. Iya, dan yang menungso.
Ya Allah ya Rabbi, nipu wong akeh yang ono yamene tenang ae. Iya, nanti cek kucing. Akan tetapi bagi kita semuanya yang masih memiliki iman, ketika melakukan perbuatan-perbuatan ya, kemudian yang mengakibatkan hati itu sesak, jiwa itu gak tenang, ya itulah dosa itu. Gak suka lihat apa nama melakukan perbuatan, kemudian ya apa ya, boleh kadek kepada Pak ya apa ini kepada orang tua itu bingung bagaimana kalau dia bertanya. Nah itulah perbuatan-perbuatan sekecil apapun yang membuat jiwa itu tidak tenang, ya kan? Maka itu adalah dosa itu. Ya, coba kalau kita lihat di hadis yang pertama ini dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, dari Nabi beliau bersabda, kebaikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan kejelekan atau dosa adalah sesuatu yang meresahkan jiwa. Dan kau tidak suka apabila perbuatan tersebut jika diketahui oleh orang lain. Coba kita lihat di hadis yang kedua ini, nanti kesimpulannya dari satu. Wa an Wabisah bin Ma'bad, sedangkan dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, qala dia berkata, ataitu aku datang Rasulullah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal, kemudian Rasul bersabda, jika engkau datang tas'alu an birri wal ism, Wabisah, engkau datang untuk menanyakan tentang al-bir wal ism, tentang kebaikan dan dosa. Qultu na'am, subhanallah, Rasulullah kau ngerti roh artinya wong ya, karena beliau adalah Rasul ya. Nanti kisahnya itu seperti apa? Qala istafti qalbak, ya takon nang atimu, tanyakan pada dirimu ya. Tanyakan pada dirimu. Al-birru ma'anna ilaihi nafsu wa ma'anna ilaihi qalb, yang dinamakan albir adalah apa yang membuat jiwa itu tenang dan apa yang membuat hati itu tentram. Beda kalau tadi disebutkan albirru husnul khuluq, sedangkan yang tadi Wabisah bin Ma'bad ini Rasulullah SAW menyampaikan albirru ma'annat ilaihi nafsu wa ma'anna ilaihi qalb, yang membuat jiwa itu tenang dan yang membuat hati itu tentram. Tenang, penjenengan pagi-pagi sudah ngaji, ikut bertaklim, rasanya ayem. Siang hari bisa beramal sholih, rasanya tenang. Setelah istirahat siang, sholat, baca Al-Quran, Masya Allah, hati itu tenteram gitu. Yaitu albir. Lagi-lagi sore hari ngumpul jamaah, ayo kita iftar bersama di Masjid Al-Ikhlas. Subhanallah, hati merasa ayem. Jika iftar doh, ayo kita dengarkan Mas Alfian jangan nyampe no kajian. Berjalan Mas Alfian, ini tolong dimanfaatkan ini anak saya ini ya, karena tahun depan insya Allah sudah tidak PDR di sini. Tahun depan insya Allah sudah kita kirim ke Mesir ya, mudah-mudahan dimudahkan ya, karena Mesir ya nama Madinah pokoknya juga begini. Kenapa? Karena kaderisasi harus Pak, harus kita lakukan ya. Nanti dari jamaah sini pun harus juga mengirimkan ya, kalau enggak pokoknya harus dikader. Nanti juga kita akan membuka yang namanya AMM yang kita taruh di MBS, dan semua macam-macam wajib mengirimkan. Ada yang ngirim dong, si sepuh-sepuh kan dong. Siapa nanti yang melanjutkan? Dosa kenapa kita? Okay. Wajib mengirimkan. Insya Allah di AMM nanti majalah gratis. Dari mana dananya? Oh, insya Allah Muhammadiyah mau coba tadi suki. Dua kini saya perlu tak cukup. Nah, tak cukup ya pakai. Ya, kita sampai cek gentong kafe. Ini nanti kita kumpulkan. Memang kita senantiasa kumpul dari
majelis taklim ini saya Ustadz Fathur Mukorobin, kemudian Mas Iqbal, Kiai Kolis, Kiai Iman yang dari Mojosari itu kita aktif ngobrolnya dengan harapan karena saking kepinginnya terbentuk yang namanya proses kaderisasi itu. Khawatir kita semuanya apa diantara kita harus kepudut situs itu sementara belum kita siapkan bagaimana kita bertanggung jawab di hadapan Allah Ta'ala ya. Makanya proses ini harus kita langkah ini harus kita ambil. Salah satu di antara kami saya sampaikan nanti ada salah satu di antara kami nanti bayarnya sekian tuh ada yang bayar gak usah majanan Ustaz iya majanan dananya kita itu kaya uang kita banyak ketika saya sampaikan masih belum kita ambil ada di mana-mana semuanya tertawa kok tertawa ya harus yakin kenapa jamaah kita itu adalah orang-orang yang paham kalau demi kepentingan kaderisasi begini tidak ada yang berat. Kenapa? Karena semuanya tahu kewajibannya. Insya Allah segera kita rapatkan nanti. Kita lanjutkan. Rasulullah SAW ketika didatangi oleh Wabisah bin Ma'bad, disebutkan oleh Wabisah itu Rasulullah SAW. Fakal jika tas'alu an birri wal ismi qultu na'am. Maka Rasul istafti qalbak. Rasul bersabda, tanyakan pada hati. Al birru matma'annat ilaihi nafs wa ma'anna ilaihi al-qalb. Sing jenenge al bir itu adalah yang membuat jiwa itu tenang, yang membuat hati itu merasa tentram. Yaitulah. Sedangkan wal ithmu ma hada fi nafsika, sing jenenge dosa itu adalah apa yang menyesakkan jiwa wa taraddada fi sadr dan membuat ragu di dalam dada. Artinya apa? Proses kaderisasi kalau tidak berjalan itu saya merasa dosa. Kenapa? Saya merasa terbebani. Bukan saya, kami semuanya. Nggih. Lah saiki cekat dadi tanggungan tok sampai tangan dari kuape. Tangan kabeh. Lek kabeh iki tenang-tenang ae proses kaderisasi wis tak sampaikan ngene. Oh berarti ya apa? Nggih. Ya harus semuanya harus peduli care. Nggih. Karena coba kalau nanti ulama-ulamanya diambil, tokoh ulama dengan kiainya diambil, mau ustadznya diambil, jamaah-jamaah yang diambil, walau juga dialim, akhirnya tidak ada tersisa pun dari situ ayo sing alim tidak ada. Maka ketika itu sing ditaten pemimpin adalah juhalan, urusan juhalan. Sing ditaten pemimpin itu adalah pemimpin sing juhal, sing gak ngerti apa-apa. Mek ngandangno jarine pendidikan S1, S2, S3 itu. Katanya pendidikan, padahal coba ditanyakan. Orang merasa dirinya mendapatkan pendidikan. Apakah sudah bisa cara beribadah? Apakah bisa caranya mendidik? Nah inilah makanya ketika Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Wabisah bin Ma'bad, Rasulullah SAW bertanya, cita tas anuan birri wal ismi qultu na'am fala istafti qalbak, ayo takon nani mujibis. Itu Rasulullah SAW gampang oleh memberikan penjelasan. Wis tak tanya nama mujibis. Pokoknya sing jenenge albir kebaikan itu adalah sing membuat hati itu tenang, jiwa itu merasa tentram. Kalau kaderisasi ini kita laksanakan, proses kaderisasi ini wis ketok jelek-jelek, kemudian proses sudah ada, proses belajar mengajar sudah terjadi, maka hati akan menjadi tenang. Oh iya, ternyata sudah terjadi, sudah berjalan proses AMM-nya, proses kaderisasi sudah berjalan. Tapi saya ini dihitung, sakmene akeh, sak Kabupaten Mojokerto, gak ngitung atau wis, sak Mojokerto berapa PJM. Kemudian nanti contohnya ada berapa PJM?
13, 18. Nah nanti lekatnya sinten kok kurang dari 18 berarti ada di antara PJM itu nanti yang tidak ada kadernya, sehingga membuat hati itu nggak tenang. Waduh, iki ono, iki ono, iki ono. Yang satu nggak ada. Terus apa janji orang kono? Waduh. Jadi wa idnu mahaka fi nafsi wa taradada fi sadri, sing membuat hati jadi ragu-ragu, gak tenang jiwa ini. Loh, coba jadi pikir enteng kalau nanti tidak ada kadernya itu. Ya ini yang namanya dosa itu seperti itu. Kita nggak bisa dosa untuk gede-gedean, ya dosa yang tingkatannya di antara kita sendiri aja, ya termasuk dosa gede. Kalau sampai terputus kaderisasi, kita tidak mengadakannya sampai terputus, ya dosa gede juga, ya dosa itu dosa gede. Makanya ya artinya apa? Tidak melihat orang lain, kita lihat dari diri kita sendiri dulu. Ya. Maka walaupun wa in afdakan nas wa aftauka, sekalipun manusia berfatwa kepadamu, maksudnya ini jadikan alibi. Loyo jenenge kaderisasiku ya sapa sing longgar, yo kata-kata jadi repot yo gak apa yo ayo apa sitalah sapa sing nggih fatwa iki? Kan itu tanya dulu. Orang yang tidak memiliki kompetensi memberikan fatwa dan memberikan fatwa, tak berilmu memberikan fatwa. Kades yang diberikan fatwa ini yo adalah orang yang lebih tahu daripada si memberikan fatwa. Enggak memiliki kapasitas mengeluarkan fatwa, mengeluarkan fatwa itu ngandani. Lah mau apa sih jenenge kan no ya apa meneh. Yo apa meneh. Ya, siapa sing kei fatwa itu? Sing kei fatwa berhak memberikan fatwa adalah alim, orang yang berilmu. Orang yang memberikan fatwa adalah orang yang berhak memberikan fatwa. Nah, inilah yang menjadi PR kita semuanya. Coba kalau kita lihat, ini yang saya ambil contoh ini adalah apa yang ada pada diri kita di tubuh daerah Muhammadiyah kita, di daerah kita sendiri. Kita nggak lihat yang lain-lainnya. Tapi kalau dalam isi hadis ini seperti apakah dari hadis ini siapakah Wabisah bin Ma'bad ini? Dia adalah dulu menyertai Rasulullah SAW, orang yang senantiasa berada di majelisnya Rasulullah SAW selama 1 tahun. Dia itu orang istimewa, ya semuanya istimewa namanya sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dia datang lagi hanya untuk datang menanyakan hal tersebut. Yang namanya para sahabat itu semangatnya luar biasa untuk mendengarkan langsung fatwa Rasulullah SAW, saling silih berganti datang ke kota Madinah. Seorang sahabat yang namanya Wabisah bin Ma'bad ini adalah dari negeri Syam, ya. Nawas bin Sam'an datang ke kota Madinah, seorang sahabat yang berasal dari negeri Syam. Beliau berkata, aku tinggal untuk membersamai Rasulullah SAW selama 1 tahun di kota Madinah. Tidak ada yang menghalangiku untuk kembali kecuali pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada Rasul untuk para sahabat. Apabila salah seorang di antara kami pergi menuju kampung halamannya, ia tidak dapat bertanya apapun kepada Rasul soal atau tidak ada telepon, tidak ada HP, ya. Makanya datang langsung ke Madinah. Lantas aku pun bertanya kepada Rasulullah SAW tentang bir. Beliau menjawab, itu tadi, kebaikan adalah akhlak yang baik. Ini yang di hadis pertama tadi. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang meresahkan jiwamu dan engkau tidak suka apabila itu kondangan orang lain. Sedangkan hadis yang kedua adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ad-Darimi. Imam An-Nawawi menyebutkan secara singkat dalam hadis arba'innya. Dalam Musnad Imam Ahmad sebutkan bahwa Wabisah berkata, saya datang kepada Rasulullah SAW dan saya ingin agar tidak luput satupun kebaikan atau keburukan kecuali saya telah menanyakannya kepada Rasulullah SAW.
Pada saat itu beliau dikelilingi oleh para sahabat yang lain, kaum muslimin yang sedang meminta fatwa beliau. Aku pun melangkahi mereka. Ya. Aku pun melangkahi mereka hingga orang-orang itu berkata, wahai Wabiso, nyengkre saya amamu urut-urut. Ya apa bisa ini? Ya. Coba menjauh dari Rasulullah. Menanggapi mereka, saya pun berkata, biarkan saya mendekat kepada beliau karena beliau adalah orang yang paling saya cintai dan sukai untuk saya dekati. Beliau pun bersabda, ya wis, jangan Wabiso, cari ini. Ini Wabiso. Kemudian beliau mengatakan sampai 3 kali. Ya, ini Wabiso ini. Ya, akhirnya pun Wabiso mendekat kepada Rasulullah SAW sampai duduk di hadapan Rasul. Kemudian beliau bertanya, "Kenapa Wabiso? Aku memberitahukan kepadamu atau kamu yang akan bertanya kepadaku?" Kemudian Wabiso menjawab, "Oh tidak ya Rasul. Akan tapi beritahukanlah kepadaku." Ece dorong ngomong isinya hati ini Wabiso itu. Maka Rasulullah SAW ya tangannya tidak pernah menepuk pun dadane Wabiso, ya ditepukkan sambil bersabda, "Cita anil birri wal ism." Awakmu teko untuk bertanya tentang kebaikan dan dosa. Subhanallah. Rasulullah SAW tahu, ya karena beliau adalah utusan Allah Ta'ala. Ya. Kata Wabiso, ya benar ya Rasul. Beliau kemudian menyatukan jemarinya dan menepukkan ke dada saya. Setelah itu beliau bersabda, wahai Wabiso, istafti kolbak. Ya tak konon namamu dulu. Beliau mengulangnya sampai 3 kali. Istafti kolbak. Tanyakan hati dan jiwa. Kebaikan itu adalah sesuatu yang membuat jiwa merasa tenang, sedangkan kejelekan dosa itu adalah sesuatu yang meresahkan jiwa dan menjadikan bimbang di dada, meskipun orang-orang telah berulang kali memberikan fatwa. Yang dimaksud ini orang-orang berulang kali memberikan fatwa adalah orang-orang yang tidak berhak memberikan fatwa, orang yang tidak memiliki kompetensi memberikan fatwa, kemudian ngandani. Tetap hati itu menjadi ragu, menjadi resah, ya. Maka itulah yang namanya dosa. Nah, interaksi sosial, hubungan horizontal. Orang yang dianggap baik adalah orang yang mampu berinteraksi dengan seluruh makhluk secara baik, yang berakhlak. Ini merupakan al-bir. Yang di hadis pertama disebutkan al-birru adalah husnul khuluq. Apabila orang itu mampu mengamalkan seluruh sifat orang yang beriman yang tertera dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dia adalah orang yang baik dan telah menanggapi kebaikan. Jika ingin ya melihat itu semuanya, coba kita belajar lagi dari tafsir-tafsir dari ustaz-ustaz kita yang telah menjelaskan tentang kebaikan-kebaikan, tentang amal soleh. Kemudian yang kedua, segala jenis ketaatan kepada Allah yang bersifat lahir maupun batin dikerjakan oleh anggota tubuh maupun oleh hati. Ini adalah kalau sholat kita kerjakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Ta'ala, kita kerjakan secara jasmania, tapi secara rohanian juga. Coba kalau kita lihat sholat itu, gerakan tubuh kita mulai dari takbiratul ihram, mulai dari menghadap kiblat, ya dengan jasmania. Kemudian gerakan-gerakan sholat itu disertai dengan bacaan doa-doa di setiap rukunnya. Pendekatan diri kepada Allah Ta'ala ini dalam rangka hubungan secara vertikal dengan Allah Ta'ala, hubungan hati dengan Allah Ta'ala. Nah, dalam kedua hadis tersebut terdapat pelajaran dari Rasulullah SAW bagi kita semuanya untuk mendeteksi keburukan dan kejelekan berdasarkan hati. Makanya disebutkan istafti kolbak, ya takona makhluk diwi lekade, yang membuat hati itu tenang, jiwa itu tentram. Apa itu tentram? Ya kita merasa puas dengan amal kita. Sedangkan kepuasan ini tidak terukur oleh orang-orang yang tidak beriman. Ketentraman, kepuasan tidak diukur oleh orang yang beriman.
karena orang beriman itu mendapatkan cahaya. Nah, wong sing biasanya fasik, orang-orang yang membuat kerusakan, masih mateni wong muslim, yo tenang-tenang aja. Bukan itu berarti akan rusak. Kenapa? Soalnya mereka adalah orang kafir, musuh Islam, membunuh orang Islam, yuk tenang-tenang saja, tidak merasa resah. Sedangkan kalau kita cacat sing jenenge berbuat jahat sing akeh, salah ucap dengan teman sendiri, bisa hati merasa gak enak, ngoten nggih, gak enak. Akan tapi kalau membuat hati itu tenang, jiwa menjadi tentram, itulah yang namanya albir itu, ya. Membuat jiwa itu tenang. Ya, segala aktivitas yang membuat kita tenang, amal sholih membuat kita tenang, ya. Makanya la tahqirunna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun senajan berwajah ceria ambek temannya pagi-pagi walaupun poso, ditunjukkan bahwa wajah kita itu senang, ya. Ini merupakan kebaikan juga, ya, kebaikan juga. Apalagi amal-amal sholih yang lainnya. Itulah yang namanya perbuatan albir. Sedangkan keburukan dalam kedua hadis di atas terdapat pelajaran dan Rasulullah bagi kita untuk mendeteksi keburukan dan kejelekan berdasarkan hati. Hadis ini menunjukkan bahwa keburukan memiliki dua tanda. Yang pertama adanya kerisauan hati di saat akan mengerjakannya. Jika dia ngelakukan itu, hati bisa enak. Apalagi ngelakukan bisa ngelakukan ini. Bisa enak guys. Ini menunjukkan keimanan seorang. Kemudian yang kedua adanya keinginan agar tidak diketahui orang lain. Aduh, jangan kayak konangan bos. Cekak konangan. Ini. Wakari tak hanya toria dan engkau tidak suka apabila orang lain itu mengetahuinya. Kenapa? Karena dia itu jenis dosa itu. Maka pelajaran ini kita harus berhati-hati. Bagaimana ucapan kita, bagaimana amalan-amalan kita, jangan sampai membuat hati itu tidak tenang, membuat jiwa itu menjadi risau. Nah, dari dua penjelasan tadi, tentu yang dimaksud di sini adalah hati yang masih sesuai dengan fitrah, masih dua iman dan tunduk patuh pada syariat Allah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apa yang menurut orang beriman adalah sebuah kebaikan, itulah kebaikan. Jadi parameternya adalah orang yang beriman. Apa yang menurut orang yang beriman itu adalah sebuah kebaikan, maka itulah kebaikan insya Allah Ta'ala. Apa yang menurut orang beriman itu adalah sebuah kejelekan, itulah kejelekan insya Allah Ta'ala. Nah, di sisi lain hadis ini menunjukkan bahwa Allah sudah membekali setiap hamba dengan fitrah untuk menerima kebenaran dan kebaikan. Sudah dibekali oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi fitrah itu butuh dikawal. Yang sering kita dengarkan itu, ya, ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa yunassiranihi aw yumajjisani. Tidak ada seorang pun yang terlahirkan ke dunia ini melainkan sudah dibekali oleh Allah Ta'ala apa fitrah itu. Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah, melainkan mereka itu dilahirkan atas fitrah, sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu Yahudi, Majusi, Nasrani. Kenapa? Karena tidak dikawal. Fitrah yang Allah berikan tidak dikawal. Kayak cilik wis dikenal nama Allah Ta'ala, wis ada di pelukan orang tua, wis apa dikawal. Kemudian gede-gede wis diajarkan tentang doa-doa. Umur 7 tahun diperintahkan untuk sholat. Ya. Nah, tentunya diperintahkan untuk sholat berarti saat umur 7 tahun dia diburi maca Al-Fatihah, maca surat-surat pendek. Ya. 7 tahun mesti ngomong
sholat. Perintahkanlah kepada anakmu untuk sholat jika sudah usia 7 tahun, dan pukullah ketika usia 10 tahun dekati jika kamu sholat. Dari 7 tahun ke 10 tahun berarti 3 tahun. Butuh latihan 3 tahun pembiasaan baik itu. Butuh 3 tahun. Ya, kalau 3 tahun dari umur 7 tahun, 7, 8, 9, 10, 3 tahun tatana cenderung terbiasa, cenderung muda lain ya dikempuk ya, pukullah sabda Rasul ya, pukullah. Nah ini dalam rangka pengawalan ini. Kemudian dari umur 10 tahun, makanya usia-usia ini perlu ketika kita nitip no anak siapa gurunya itu kita harus paham. Kenapa? Karena dalam rangka mengawal mamin mauludin illa yuladu alal fitrah. Karena fitrah ini perlu dikawal oleh orang-orang yang betul-betul memiliki nurani pendidikan. Di daerah SD ini, ya kita sebagai warga Muhammadiyah punya SD Muhammadiyah. Ya di daerah ini lah. Apa dia? Masuk akal yang tadi. TK ya di daerah apa? Kenapa? Itu diajarkan bagaimana mengenal Allah, bagaimana mengenal Rasulullah, bagaimana cara beribadah kepada Allah Ta'ala, sehingga kita sebagai orang tua mengarahkan anak menjadi ringan, lebih ini. Next masuk SD, usia 10 tahun, antara 7 tahun ke 10 tahun itu masuk SD. Maka yang mengawal penuh ini adalah guru-guru SD ini. Maka ya guru-guru kita, ustadz, mestinya ustadz ya, ustadz ngawal-ngawalan. Guru ya ustadz, guru kenapa? Sebab guru itu ya di buku ya ditiru, bisa sampai salah kita mengangkat guru kita. Oh pokoknya salah nitip no pada orang lain. Nah untuk bilang hindari, ya. Kenapa? Salah nitip no anak, sehingga anak kita dididik oleh orang lain. Sementara kita tidak tahu bagaimana akidahnya, tidak tahu bagaimana akhlaknya, sehingga anak itu nanti pola pikirnya akan melenceng dari akidah yang salimah. Diajar orang lain. Namun bilang hindari. Ini makanya kita harus betul-betul perhatian betul dalam rangka mengawal fitrah anak kita yang sudah diberikan oleh Allah Ta'ala. Maka jangan salahkan ketika anak itu sudah besar, salah pikiran ini salah, ya. Wis dibiarani dididik di sekolah menghabiskan biaya akeh-akeh, datang menjadi musuh orang tua. Dosa aja salah anak dhisik. Tanyakan pada diri kita semuanya. Kita tahu di mana anak kita. Kalau terjadi kesalahan, makanya Rasulullah SAW sebutkan istafti qalbak. Tanyakanlah pada hatimu. Sing jenenge kebaikan itu adalah membuat hati itu tenang, jiwa itu tentram. Lek didik anak itu dengan jalur yang benar, dididik dengan kebenaran, ya, maka hati itu tentram. Tapi lekatnya anak ini ini kemudian membuat hati itu galau, gundah. Kenapa? Sebab gak cocok. Wis umur 10 tahun datang kok gak sholat dengan habis doa. Sholat ada dalam masjid, sholat di bidang omah. Waduh, oh begini apa ini? Adine gak karu-karuan. Si salah ini yang tidak ini sih salah semua. Ya, salah pendidikan. Ya, maka ya betul-betul kita taruh karena kita sudah memiliki lembaga pendidikan ya, kita tahu di lembaga pendidikan kita semuanya. Ya saya ingin nyajati kalau anak-anak kita ada di mana sekarang ya? Tak sekolah lagi tak udah ada apa? Kau sekolah di sana. Bukankah kita semuanya memiliki lembaga pendidikan? Di sekolah lagi kono itu berarti gak percaya sampai lembaga IJW. Ini ekstrimnya kalau saya bicara seperti itu, ya kan? Kita memiliki lembaga pendidikan, ternyata anak kita taruh di lembaga yang lain, berarti kita tidak percaya dengan lembaga yang kita dirikan sendiri. Ya apa ini mindsetnya, ya kan? Sementara anak kita diisi oleh orang lain, maka membuat hati itu kalau itu jadi berusaha, ya kan? Itu menjadi itu ya, membuat kita susah. Kalau sekarang masih itu, belum lagi nanti ketika anak itu sekolah yang tidak ada agamanya meronda dalam sepekan, sehingga anak itu tak kenal lagi sholat hanya sebagai retorika. Tak kenal lagi puasa, tak kenal lagi rukun-rukun Islam, tidak menjalankan. Sehingga ketika kelak anak itu dipanggil oleh Gusti Allah Ta'ala, orang tua mlebu swarga, anak itu dibanggakin rokok. Tapi anak akan berargumentasi di hadapan Allah Ta'ala. Gimana buruk ya Allah akan disiksa.
Sebab ayah kula bikin boten nate mului kula salat gak tau diwuruhi, poso lho ya apa le awak ustaz sekolah no akeh kita tapi sekolah gak ngono ya. Ini yang membuat kita itu gagal masuk surga ya, gara-gara salah tempat itu ya, salah tempat pendidikan, sehingga akhirnya orang tua ya dituntut di hadapan Allah Ta'ala. Inilah ketika di akhirat nanti itu semuanya repot ambil urusan dewi-dewi, repot ambil tanggung jawab dewi-dewi pada hari itu ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari itu setiap orang itu akan lari. Yauma yafirru, pada hari itu akan lari. Yauma yafirru mar'u seorang min akhi, saudaranya wis gak kenal dulu wis ya. Begitu juga wa ummi wa abi wa sahibati wa bani ya, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Masing-masing di antara mereka semuanya nanti akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Kalau mereka untuk menyelamatkan dirinya mencari alasan gara-gara ayahnya, orang tuanya tidak memberikan pendidikan yang layak kepada anaknya, maka nanti akan dituntut oleh anaknya. Anaknya tidak mau dipanggang gara-gara ketidaktahuannya. Maka harus ini menjadi pikiran urusan albir wal ism. Ini pembahasannya ya warga ya. Apalagi ini menyangkut dengan jamaah kita semuanya ya. Untuk itu kita selamatkan diri kita semuanya di dalam firman Allah Ta'ala surah 66 ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, istri-istrimu dijaga, anak-anakmu jagaan ya, semuanya dijaga dari panasnya api neraka ya, semuanya dijaga ya. Ini di dunia ini kita beramal seperti itu ya, kalau hukuman nanti dunia, sebab hukuman itu nanti ada di akhirat. Di akhirat tidak ada amal kecuali hisab. Lagi dunia amal atau karena hisab nanti ada di akhirat ya. Ini adalah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Nah hadirin, intinya dari hadis ini tadi, ayo kita introspeksi diri kita semuanya untuk urusan kebaikan, lebih-lebih di bulan puasa, bulan ya, bulan yang untuk tadrib melatih diri kita semuanya, bulan untuk tarbiyah pendidikan bagi kita semuanya. Amalan-amalan baik ibadah mulai dari pagi hingga petang, siang dan malam yang kita lakukan ya, akan menjadi pelajaran untuk kita laksanakan dan kita amalkan pada bulan-bulan berikutnya, sehingga gelar tattaqun itu akan kita dapatkan. Allahumma amin. Untuk itu mari kita sama-sama memohon kepada Allah Ta'ala agar ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Puasa kita, sholat kita, baca Al-Quran kita, iftar kita, sedekah kita, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Azza wa Jalla, dan mudah-mudahan kelak kita akan memetik buahnya, kita akan menerima pahalanya di sisi Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, mudah-mudahan diselamatkan dari panasnya api neraka, dan mudah-mudahan kita semuanya nanti akan dikumpulkan di surga Allah Ta'ala. Allahumma amin. Inna allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal minna wudu'ana wa salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa takbirana wa tahmidana wa ta'bilana wa tashahhudana wa tashahhudana wa tadarruana wa la tadribi hujwana ya Allah ya ilahal alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar.
Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma khtim lana bil iman wa khtim lana bil khair wa khtim lana bi husnil khatimah bi qawli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bi qawli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu serta saudara-saudara semuanya, yang dimuliakan tadi hadis ke-27 dari Arba'in An-Nawawi yang disampaikan, ada benarnya semata-mata kebenaran datangnya dari Allah Azza wa Jalla. Andaikan dalam saya menyampaikan tadi menyinggung perasaan kita semuanya, mohon dimaafkan. Tidak ada kata lain yang saya ucapkan, hanya kita betul-betul mengajak untuk menuju kebaikan. Cuma metodenya berbeda-beda, mohon dimaafkan. Subhanallah wa bihamdihi.